KPK bergerak tanpa batas. Bahwa seorang ibu itu cintanya kepada anaknya itu tanpa batas. Sebagaimana slogan kami juga bergerak tanpa batas. Seperti itulah ibunya. Di tempat ini ya Allah, Engkau menyaksikan hamba-Mu berbaring. Dan kami segenap yang hadir ini merasakan juga penderitaan yang dialami oleh saudara kami ini. Oleh karena itu ya Allah, kami mengangkat serta mengagungkan kebesaran asma-Mu ya Allah. Karena Engkau Maha Zat yang Maha Kuasa ya Allah. Engkau Zat yang Maha Kuat ya Allah. Engkau Zat yang Maha menyembuhkan ya Allah dari segala penyakit, khususnya kepada saudara kami Mas Randy. Sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami teman-teman dari komunitas pencinta kopi Sesorong Raya. Kami mendapatkan informasi dari saudara Nisam dan saudara Rian bahwa ada salah seorang yang memang perlu kami lihat sesuai dengan laporan yang kami terima. Karena kami dari komunitas pencinta kopi ini memang lebih banyak bergerak di bidang sosial, membantu saudara-saudara kami sebisa kami mampu. Oleh karena itu, kami merencanakan perjalanan ini dari kemarin sore. Tapi berhubung karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, karena informasi yang kami dapat bahwa jalan dari Sorong menuju di Kelaling 2 ini, di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat ini, itu perjalanan ini kita tempuh cukup lama karena kondisi jalan yang sangat kurang bagus. Tapi tekad kami satu, bahwa apapun yang kami lakukan ini, kami akan memberikan kemaslahatan juga ini kepada orang yang kami lihat. Dan ini terima kasih kepada saudara saya, saudara Nisam dan Rian, yang telah memberikan informasi terkait dengan adanya salah seorang warga yang mengalami sakit. Menurut informasi yang kami dapat bahwa beliau ini sakit sudah kurang lebih 7 tahun. Awalnya dimulai ketika beliau ini bekerja sebagai subkons di PLN di Raja Ampat Waisai. Jadi beliau mengalami musibah atau kecelakaan pada saat dia berada di Waisai. Itulah yang menyebabkan beliau sampai sekarang ini mengalami kelumpuhan. Jadi sangat lumpuh, kelumpuhan ini, dan sampai sekarang ini sudah memasuki 7 tahun. Oleh karena itu, kami dari teman-teman komunitas pencinta kopi Kota Sorong ini datang kemari untuk melihat langsung kondisi beliau. Mudah-mudahan dengan kedatangan kami ini bisa menggerakkan hati orang-orang ini agar ada kepekaan, ada kepedulian terhadap saudara-saudara kita ini yang tertimpa bencana. Kami akan masuk ke dalam ruangan untuk melihat kondisi beliau dan kami juga akan menyerahkan bantuan. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bisa membantu meringankan beban beliau.
Mudah-mudahan juga kami dari KPK ini senantiasa Allah berikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami selalu bergerak tanpa batas. Ya, inilah yang kita inginkan seperti ini. Dengan mengucapkan bismillah, kami memasuki rumah daripada saudara kami yang mengalami sakit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ada di samping saya ini Mas Randy. Beliau sakit dan tergeletak di sini di tempat tidur, dan dia sama sekali tidak bisa berdiri, tidak bisa bangun. Jadi dia di tempat tidur saja. Inilah kondisi beliau ini. Kami sangat sedih melihat, kami sangat terharu melihat bahwa beliau ini dalam keadaan sakit dan tidak bisa bergerak apa-apa. Cuma di rumah ini beliau diurus oleh ibunya. Ya, ibunya, ada ibunya di situ, ibunya ada. Itulah yang mengurus anaknya. Jadi selama ini ibunya lah yang selalu memikirkan bagaimana Mas Randy ini. Awalnya Mas Randy waktu di saya kerja itu, penyebab utama sampai bisa terjadi ini sebabnya apa? Sebabnya ini Pak, tiangnya roboh. Oh, tiangnya roboh, iya. Iya. Terus waktu tiang roboh itu misalnya waktu roboh tertimpa dengan Mas Randy. Iya, maksudnya saya robohnya dengan tiang. Oh, dengan tiang. Saya menghindar. Oh, menghindar. Karena saya ada di bawah tiang. Oh, di bawah tiang. Iya, jadi kalau nggak menghindar ya ketindis tiang. Oh, iya. Terus kalau tidak kalau saya jatuhnya tidur, kepala yang kena. Oh, iya. Jadi saya jatuhnya duduk, nyiku iya. dari atas. Iya. Jadi pada saat misalnya tiang itu jatuh, apakah pada saat itu Mas Randy sudah merasakan itu ada kelumpuhan atau tidak, atau belum? Pada saat jatuh itu tiang, langsung cuma awalnya sakit doang misalnya atau apa, nanti seiring dengan perkembangan waktu tiba-tiba misalnya ada gejala-gejala sampai bisa terjadi misalnya kelumpuhan begitu, bagaimana? Kalau dari jatuh itu Pak sudah nggak bisa digerakkan. Oh, nggak bisa. Terus rasa sakit yang tulang yang patah itu. Oh, iya, iya. Jadi ya Tulang yang patah itu Mas Randy yang mana? di ini Pak, dari pinggang ini, pas di pinggang. Oh, iya. Itu Pas kena tiang? pusar ya. Kena tiang? Tidak, jatuh karena jatuhnya jatuh. nyiku. Oke. Iya. Oh, iya. Itu ya langsung nggak bisa gerak, dibawa ke rumah sakit sudah ini kakinya sudah lemas. Yang saya ingin tanyakan, pada saat misalnya terjadi musibah seperti ini, Mas Randy, apakah misalnya di tempatnya Mas Randy ini kerja, adakah kira-kira bantuan yang diberikan oleh tempatnya Mas Randy bekerja? Kalau dari perusahaan masih ada Pak, mulai dari kita berobat sebelum ada donatur yang membantu itu. Awal jatuh itu tahun 2015 tanggal 4. Nah, itu Natal dapat 1 hari sama perusahaan, langsung dibawa ke Jawa, ke Solo. Itu sampai sekarang pun masih ada untuk beli pampers, untuk beli apa masih ada dari perusahaan. Tapi sampai sekarang masih diberikan bantuan sampai sekarang ini? Alhamdulillah masih Pak. Berapa biasa besarannya kalau bisa tahu? Kisarannya kadang 1,5 Pak. 1 hari ya. Untuk beli pampers, ya untuk makan, ya untuk kecukupan di rumah.
Terus misalnya selama Mas Randy sakit ini dari tempatnya bekerja, adakah bantuan-bantuan dari pihak lain yang Mas Randy terima? Apakah itu dari keluarga, dari apa, atau dari mana, ataukah dari pemerintah, ataukah dari sosial dan lain-lain sebagainya? Apakah ada seperti itu? Kalau dari keluarga pas mau berangkat berobat itu ada. Ada. Terus selesai berobat selama 1 tahun itu, kalau dari donatur atau relawan yang tahu atau dari orang yang tahu begitu ada. Oh, ada bantuan seperti itu. Iya, ada sering ya. Iya. Ya berupa seperti itu ya. Kalau dari pemerintah atau dinas sosial nggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Nggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Nggak ada. Oh, iya. Itu Terus dari saya. selama ini Bu, apa saja yang Ibu lakukan misalnya untuk bisa lakukan itu untuk bisa misalnya memberikan pelayanan kepada anaknya ini, apa saja yang Ibu lakukan itu sehari-hari bagaimana? Tentu kan juga seorang ibu kan punya aktivitas misalnya Ibu memasak atau mau ke pasar apa, sedangkan misalnya kalau misalnya Ibu ada mau keluar ini kan dengan sendirinya bahwa Ibu tinggalkan. Adakah orang lain yang bisa membantu Ibu untuk misalnya pada saat misalnya kondisi Ibu tidak ada di tempat, adakah misalnya orang atau siapa sahabat keluarga kah yang bisa menggantikan posisi Ibu pada saat mengurus ini, Randy? Saya dari orang tua Randy mewakili bicara. Kalau masalah merawat dan menjaga ya memang kewajiban dari orang tua ya, sebagai anak ya. Bagaimana keluarnya ya harus bersabar, Pak. Ya. Habis anak ya bagaimana lah, namanya anak. Ketika saya merawat ini dengan merawat itu cucunya, dia punya anak 1. Ya setiap hari ya ganti pempes apa masalah makan. Tapi kita sebagai orang tua ya dulu sudah merawat, sudah mengandung, tapi sekarang ya ada musibah ya saya dengan sabar ikhlas menjalani hidup saya segini cobaan saya, Pak. Kalau kita mau pergi, Pak, pagi ya masak dulu, merawat bersih dia ganti pempes dulu. Terus dia dikasih makan. Kalau sudah saya pergi, tapi nggak pernah lama. Kalau siang pulang, kalau misalkan ada orang hajatan suruh bantu-bantu ke ladang tinggal ke ladang. Siang ya harus pulang, nggak boleh ditinggalkan. Jadi Ibu ada ladang ini? Ya bantu-bantu itu teman tetangga suruh bantu. Supaya oke. Dan saya sungguh sangat terharu melihat bagaimana perjuangan seorang ibu. Di sinilah kita melihat posisi Ibu, bahwa seorang ibu itu cintanya kepada anaknya itu tanpa batas. Sebagaimana slogan kami juga, bergerak tanpa batas. Seperti itulah ibunya. Ibunya Randy ini bergerak dengan cintanya kepada anaknya itu tanpa batas. Itulah seorang ibu. Artinya dia mengorbankan seluruh hidupnya untuk anaknya. Andaikan misalnya seorang ibu ini demi untuk kesembuhan anaknya, mungkin ibunya bersedia untuk menggantikan posisi daripada Mas Randy ini. Saya melihat langsung bagaimana kondisi ibunya beliau ini dengan 7 tahun. Iya. Apalagi ada anaknya Mas Randy ini kecil. Berapa tahun anaknya, Bu? 8 tahun. 8 tahun. Sekarang di mana? Ada pergi main Dia sekolah. sama temannya. Iya, Dia sekolah. SD. Perempuan. Ini apalagi dia punya anak. Punya anak. Ibu ini mengurus anak dan cucu. Iya. Suaminya Ibu sudah meninggal. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi beliau juga membantu, ibunya ini membantu orang-orang di sekitar ini, di ladang-ladang ini untuk mendapatkan mendapatkan upah untuk menunjang kehidupan keluarga ini. Oleh karena itu kami merasa terharu sekali, merasa sangat pedih sekali mendengar kisah-kisah seperti ini, apa yang dialami oleh saudara Randy dengan ibunya ini. Mudah-mudahan nanti dengan adanya yang seperti ini yang kami lihat nanti, yang kita bisa lihat ini, bisa menggerakkan hati kita semua, bagaimana supaya kita ada
ada kepedulian terhadap saudara-saudara kita. Karena kita tahu bahwa hanya seperti itulah manusia. Manusia itu yang dicari adalah manusia yang terbaik. Iya, yang terbaik itu. Itulah yang kita cari manusia. Jadi seberapa banyak manfaat kita kepada manusia. Karena itulah yang bisa kita nanti pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, kebaikan-kebaikan kita. Kalau ibadah kita kepada Allah itu mutlak karena Allah. Tapi ini kebaikan-kebaikan yang seperti ini yang kita harus sebar. Saya di tempat ini bersama teman-teman saya yang lain ini, begitu kami menitiskan air mata melihat kondisi beliau ini. Kami hanya berharap mudah-mudahan ibu diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengurus anak-anaknya yang sakit ini. Dan saudaraku, adik Randy ini bersabarlah dalam menerima cobaan dari Allah ini. Karena bagaimanapun sakitnya Randy ini tentu akan mendapatkan pengampunan dosa-dosa dari Allah. Mas Randy juga ini diberikan karena kenapa? Karena mungkin nanti begitulah caranya Allah mencintai Mas Randy. Begitulah caranya Allah mencintai Mas Randy. Iya, kalau tidak diberikan sakit seperti ini, mungkin aneh. Itulah caranya Allah memberikan bagaimana menyebarkan ini cinta. Oleh karena itu cinta ini kita harus bagi. Kita lihat bagaimana ibunya ini kasihan. Iya, saya sangat sedih sekali, sangat dengan kondisi seperti ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah kami juga akan bagaimana dengan teman-teman yang lain yang tidak sempat hadir pada sore hari ini bisa tergugah hatinya, bisa menyaksikan secara langsung. Mereka ini adalah saudara-saudara kita juga, saudara-saudara kita ini seiman. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kehadiran kami ini memberikan semangat kepada Mas Randy, kepada ibu, bahwa jangan pernah lelah untuk memperjuangkan cintanya kepada anaknya. Jangan pernah lelah. Karena seperti itulah mungkin nanti akan Allah balas bahwa kelelahan yang ibu bawakan dan kesabaran yang Randy ini akan membuahkan hasil. Mudah-mudahan di kehidupan yang lain nanti beliau tidak menderita dan ibu lagi tidak akan mengeluarkan air mata untuk anaknya. Mudah-mudahan anak Mas Randy misalnya menjadi orang yang hebat, menjadi penunjang nanti keluarga yang bisa mengangkat martabat dan harkat daripada keluarga ini. Selama merawat ini, apakah ibu ini sering merasa sedih melihat anaknya ini? Apakah dalam setiap doa-doanya itu, doa-doanya yang ibu itu minta kepada Allah, apa saja misalnya curahan hati seorang ibu kepada Allah Sang Pencipta, karena dialah ya tempat curhat kita yang sebenar-benarnya. Apa yang ibu minta? Misalnya ada kesedihan, tentu saya tahu bahwa ibu ini tiap hari mengeluarkan air mata untuk anak-anaknya. Tapi mau di apa? Saya hanya mengharapkan bahwa jangan pernah lelah. Jangan pernah kesedihan itu. Saya yakin bahwa mungkin setetes air mata yang jatuh di pipinya ibu itu, setetes saja air mata yang jatuh di pipinya ibu seperti ini, setetes saja itu, mungkin itulah penyebabnya ibu nanti tidak akan disentuh oleh api neraka. Itulah setetes air itu yang akan memadamkan api neraka. Begitu juga Mas Randy dengan segala kesabarannya, insya Allah kamu nanti Mas Randy tidak akan lagi lumpuh, tapi kamu akan berjalan di atas sirat itu dengan kecepatan cahaya. Karena hanya orang yang sabar, hanya orang yang menitiskan air mata untuk cobaan yang diberikan Allah ini yang bisa melampaui itu semua. Ya, saya sebagai orang tua ya terima kasih kepada Bapak Senior KPK karena kedatangan Bapak mendapat manfaat bagi saya dengan kejelasannya semua, dan saya merasa terima kasih sekali karena sudah menengok atau mengunjungi anak saya yang sedang sakit begitu. Saya terima kasih banyak Pak. Ya. Karena dengan itu saya bisa tersentuh hatinya, bisa bagaimanalah kesedihan saya itu bisa terhibur dan itu karena Bapak Senior datang. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi.